Halo guys, kembali dengan saya dimana kita akan merangkum alur cerita film Azab lagi. Dan sebelum lanjut, subscribe dulu ke channel saya agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan jika sudah subscribe, mari kita gaskan. Kisah akan memperlihatkannya seorang pengangguran bernama Pak Karun sedang mencari lowongan pekerjaan. Udah dapet uang. Tak lama setelah itu, Karun ini melihat pengemis dengan mendapatkan uang dengan mudahnya. Dari situ, Pak Karun ini terpikir untuk mengikuti jejak pengemis ini. Buset, banyak banget dah uangnya, melebihi gaji PNS ini tiap bulannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Pak Karun ini selalu terpikirkan dan mulai mencari baju bekas untuk cosplay menjadi pengemis. Dan siang harinya, Karun ini memulai aksinya ke kampung-kampung untuk mengemis, untuk mencari cuan yang halal atau haram ini. Sebagai pengemis pemula, Karun ini sukses menjadi pengemis dengan mendapatkan uang yang cukup banyak. Udah dapet ratusan ribu begini nih. Malam harinya, Karun ini pulang dan membawa kabar pada istrinya bahwa dia sudah mendapatkan pekerjaan. Dan dengan senang hati, sang istri pun menyambutnya dengan senang hati. Dan istrinya yang bernama Astuti, tapi Karun ini tak mau memberitahukannya pekerjaan apapun yang ia lakukan. Udah, kamu simpen baik-baik. Jangan boros, biar kita cepet kaya. Bukannya bersyukur diberi uang sama suaminya, Astuti ini malah berbicara seperti ini. Aduh, uang recehnya segala lagi. Keesokan harinya, Karun ini melakukannya lagi dan kini tempatnya adalah di masjid. Waduh, penambahan dosa ini. Dengan cara yang gege ini, Karun berhasil mendapatkan pundi-pundi uang dengan cukup mudah. Kalau tiap bubaran sholat. Murah hati sekali dah NPC ini memberikan sejumlah hartanya untuk menyumbangkan ke pengemis gadungan ini. Dengan muka yang memelas, pakaian tak dicuci setahun, Karun berhasil menipu para warga. Dengan adanya saingannya yang tangannya tersegalkan karena Karun yang mempunyai sifat tamak, menjarah semua uang milik yang bapak satu ini. Enak dari penghasilan. Singkatnya, Karun ini lagi istirahat, tiba-tiba saja terpikirkan untuk mencuri kotak amal. Lah, membukanya gampang amat, mana kuncinya tidak dirusak lagi. Namun lagi-lagi bapak yang lagi tiduran ini malah dituduh yang mengambil kotak amalnya. Dan padahal itu perbuatan si Karun alias si pengemis gadungan ini. Keesokan harinya, Karun ini berniat untuk merubah penampilannya lebih menjanjikan lagi supaya menambahkan damage-nya dan mendapatkan cuan lebih banyak. Dengan tangan yang tersegalkan dalam celana, Karun ini berhasil meraup uang lebih banyak. Apa ini? Dan ini judes amat bukannya? Perlu merah. Singkat cerita, malam pun tiba. Karun yang tak pernah puas dengan pendapatannya, Karun ini malah mengantri sembako gratis dan malah berniat mengajak istrinya agar login mengcosplay pengemis. Kamu sih ajak istri gua nih. Biar dapat semangat. Singkatnya, Karun ini dengan beberapa bulan cosplay jadi pengemis dapat membeli motor bekas Bad Ember. Apalagi ini nggak ada yang lain, apa ini sutradaranya. Beberapa NPC yang menjadi warga sipil pun memuji motor Bad Ember milik Pak Karun ini dan berucap seperti, jadi ngiri saya. Belum lama bekerja udah bisa beli motor baru. Dan di luar nalar, Pak Karun ini malah menyuruh istrinya untuk cosplay jadi pengemis. Ya masih kismin, makanya istrinya disuruh. Karena istrinya tak mau mengemis, akhirnya Karun ini memaksa anaknya untuk menjadi cosplay menjadi ngemis. Dan karena diancam, akhirnya istrinya ini setuju untuk ikut ngemis bersama Pak Karun. Memang beda ini Karun ini, istrinya yang secantik ini cosplay jadi pengemis. Tempat ngemis lain. Ya. Kamu kenapa kok kamu ngos-ngosan kayak gini sih? Selang lama, Karun yang sudah sukses ini didatangi pemeran figuran ini dengan bermaksud meminjamkan uang untuk berobat anaknya. Pak, kami membutuhkan biaya yang sangat besar. Kami 2 juta rupiah, Pak. Aduh, banyak juga ya. Katanya membutuhkan biaya yang cukup besar, tapi ternyata cuma 2 juta. Dan betapa terkejutnya, Tati ini Karun malah menyuruh anaknya mencari uang menjadi cosplay pengemis. Dengan berat hati, anaknya ini menuruti permintaan ayahnya agar tidak dicap sebagai anak durhaka. Wadaw, cantik-cantik gini ngemis, bukannya menuntut ilmu 12 tahun dan ujung-ujungnya pengangguran juga, cuak. Nganggur juga kan?
Singkat cerita, Karun jadi bos pengemis di mana kini mempunyai tuyul-tuyulnya untuk mencari cuan. Dikit nih. Nah, jadi orang pada iba sama lo. Dengan begitu, Karun ini dapat berleha-leha di rumah tanpa harus turun tangan ke jalan dan cuannya pun terus mengalir. Karena kedua pemain figuran ini tak bisa membayar utangnya pada Karun ini, akhirnya mereka disuruh menjadi pengemis alias menjadi tuyul-tuyulnya. Dan kedua figuran ini memutuskan untuk pulang saja karena sudah lelah dengan pekerjaan ini. Orang-orang jadi ngemis karena tak perlu kerja keras mendapatkan uang lebih banyak. Dan itulah pekerjaan di negeri Wakanda, tak perlu repot-repot mengeluarkan tenaga banyak dan akhirnya mendapatkan uang dengan cukup mudah. Karena para pemain figuran ini lockout jadi pengemis melampiaskannya kemarahannya kepada istri dan anaknya. Namun tiba-tiba Karun ini terserempet mobil, kok nggak kena ini? Dan akhirnya Karun ini lengannya harus paksa mengamputasi tangannya. Entah bagaimana pemikirannya, Karun ini malah mengatakan seperti ini. Cepet cari uang, cepet ngemis. Beberapa minggu kemudian, Karun ini tetap lancar menjalankan bisnisnya, padahal ia sudah diberikan teguran, yaitu tangan yang tersegelkan. Dan entah dari mana para warga sewaan ini berdatangan hingga menabrak Karun sampai terjun ke jurang. Ini kecap asin cap kaki Daki mencurat keluar karena tak dibawa ke rumah sakit dan kakinya terinfeksi dan kakinya harus diamputasi. Gini dokternya kalau di negeri azab, kalau nggak diazabnya kena kanker ya ujung-ujungnya koit. Mengamputasi bagian yang membusuk. Dengan kerasukan falak, akhirnya Karun ini harus terbebaskan dari dunia dengan mulut seperti menghisap kalimut ayam. Saat dimandikan muncul bau-bau tak sedap seperti kaki cantengah yang masih tertanam di kuku kakinya. Dan para warga yang seperti hamil muda ini tak tahan dengan baunya, padahal sedap-sedap baunya. Kalau kau bekas amputasinya udah membusuk. Saat iring-iringan konvoy, tiba-tiba saja gerobak sampah menabrak si Karun ini dan ditambah lagi sampah di atas. Dan entah dari mana datangnya para beling ini hingga akhirnya Pak Karun ini dikuburkan di tempat sampah. Ayo. Dibuka, Pak. Tiba-tiba saja King Ghidorah menyambarkan petirnya dan memporak-porandakan tempat tersebut dan alamlah yang mengambil alih perannya. Pesan yang didapat dari pesan ini adalah jangan pernah menipu orang ataupun berbuat semacam licik seperti ini atau menjadi pengemis, maka azabnya akan seperti ini. Dan carilah uang yang halal agar bisa menghidupi sanak saudara kalian atau keluarga anak istri supaya berkah sampai ke akhirat. Dan jangan lupa untuk subscribe ke channel ini agar saya tambah semangat untuk menghibur kalian. Dan yang sudah subscribe terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.